Selamat pagi. Tadi sudah diawali dengan doa, maka kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Glory. Siapa? Christian Glory. Marpel. Iya. Satu lagi ada? Oke, 4 orang ya semuanya ya. Oke. Apa kabar semuanya hari ini? Wah, luar biasa, tapi suaranya masih belum luar biasa nih. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, baik, terima kasih. Luar biasa. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, Bapak minta kalian cek dulu kerapian kalian, kebersihan di sekitar kalian. Ya, bajunya yang masih merasa kurang rapi atau dasinya masih miring, itu silakan dirapikan. Rambutnya yang masih merasa acak-acakan atau gimana, silakan sambil dirapikan sedikit-sedikit ya. Kemudian ada sampah di sekitar meja kursi kalian, tolong dibuang di belakang. Coba yang ada sampah dicek. Silakan yang ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah di belakang. Oke, sudah ya, sudah bersih, sudah rapi, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum itu, Bapak akan sedikit memberikan ya sebuah video motivasi untuk kalian. Ya, ini sebagai pembuka sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini untuk membangkitkan semangat dan motivasi kita. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Itu tadi video motivasi. Ya, jadi tentang bagaimana karakter seseorang, bagaimana orang berpikir tentang sesuatu tentang dirinya, seperti itu. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Pemikiran. Pemikiran itu sangat penting. Tidak melihat seberapa bagus pun tampilan kita, seberapa cantik pun kita, tapi kalau pemikiran kita tidak baik, karakter kita tidak baik, maka sama saja tidak ada artinya, ya. Nah, maka dari itu yang kita merasa kita tidak menarik, kita merasa kita tidak kaya, maka kita dapat memperbaiki dengan pemikiran-pemikiran kita, ya. Oke, materi kita hari ini adalah keliling dan luas segi 4. Nah, sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang keliling dan luas segi 4? Pernah. Kapan tuh? Waktu? SD. Iya, SD. Nah, di SD sudah dipelajari tentang keliling dan luas segi 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan tentang yang pertama, menemukan rumus dan menghitung keliling dan luas segi 4, khususnya ini persegi dan persegi panjang. Nah, kemudian terlibat aktif dalam diskusi dengan rasa disiplin, kerjasama dan tanggung jawab, serta terampil dalam memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas segi 4. Nah, penilaian akan Bapak ambil menjadi 3 indikator. Yang pertama penilaian pengetahuan, nanti akan Bapak lakukan tes. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu kalian akan bekerja secara berkelompok dalam LKPD. Nanti akan Bapak bagikan LKPD. Kemudian keterampilan sikap. Sikap itu ada 3 yang Bapak nilai. Disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nanti dalam kalian berdiskusi akan Bapak nilai semua karakter kalian masing-masing di situ. Maka Bapak minta tolong semuanya tolong bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Pelajaran ini yang paling penting, manfaat belajar. Ya, jadi kalau kita tidak tahu manfaat apa yang harus kita dapatkan ketika setelah pembelajaran, itu rasanya sia-sia gitu kan. Jadi kita harus tahu manfaat belajar ini apa gitu. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama keliling persegi, yang kedua keliling persegi panjang, yang ketiga luas persegi, yang keempat luas persegi panjang. Nah, apa kira-kira manfaatnya? Yang pertama, untuk keliling persegi dan persegi panjang. Kira-kira kalau kita belajar keliling itu apa manfaatnya untuk kehidupan kita kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Keliling misalnya, contoh. Nah, misal kita mau menghitung ini keliling apa? Ruang kelas ini berapa? Itu bisa. Nah, ya.
awalnya harus diukur dulu berapa meter. Nah, baru dapat kelilingnya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau luas ini paling banyak sekali manfaatnya. Ya, utamanya nanti misalnya nanti ini ya, ada yang jadi tukang misalnya nanti. Nih, ya, kayak memasang apa nih? Keramik. Ya, luas itu tanah juga, mengukur tanah. Kalau mengukur tanah itu harus tahu luasnya berapa. Nanti jangan sampai tanah kalian diambil oleh orang. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin kalian mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari dulu. Kalian pelajari di SD, ya, tentang tentang segi empat. Nah, segi empat tadi yang akan kita bahas apa saja? Persegi dan persegi panjang. Nah, kalian melihat ada gambar apa di situ? Rumah buatan mini gitulah ya. Ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna kuning. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, ada bangun datar apa saja di situ? Segitiga yang warna apa? Oranye. Oke, segitiga. Kemudian ada apa lagi? Persegi panjang. Di mana? Warna kuning ya, sebagai pintu itu ya. Kemudian segi empat itu apa? Segi empat tadi kan persegi dan persegi panjang. Jadi yang mana persegi? Jendela 2 itu ya, warna hijau. Kemudian ya, dinding itu persegi atau persegi panjang? Persegi, berwarna biru. Nah, jadi sudah dapat kalian identifikasi jenis-jenis bangun datar. Masih ingat berarti ya? Kemudian perhatikan yang di bawah. Coba perhatikan benda di sekelilingmu. Sebutkan 3 benda yang berbentuk segi 4 di sini. Artinya persegi dan persegi panjang. Coba. Sekarang Bapak minta tulis di bukunya, satu orang buat 3 saja atau 2. 1 persegi panjang, 1 persegi. Ya, langsung. Waktunya 1 menit saja. Ayo, nanti Bapak tanya satu-satu. Coba Bapak mau tanya Rio. Ada Rio? Rio, apa jawaban kamu Rio? Yang persegi panjangnya apa Rio? Apa? Pintu. Ya, pintu yang ini ya. Betul, ini pintu berbentuk persegi panjang? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Rio. Kita akan masuk kepada sesi orientasi masalah. Itu lapangan, itu berbentuk apa tuh? Persegi panjang, karena beda kan? Ada 50, ada 100. Otomatis beda ukurannya kan? Nah, jadi si Claudia ini ingin mengukur berapa panjang lintasan yang telah dia kelilingi. Nah, jadi kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Berapa? 300. 300 dapat dari mana? Dapat dari mana? Hah? Ditambah ya. Jadi dari sini ke sini berapa? 50 kan? Tek. Dari sini ke sini 100, tambah lagi sini. Ya. Gimana jawaban dari Ariel menurut teman-teman yang lain? Apakah sudah benar atau ada yang punya pendapat lain tentang jawaban jarak yang sebenarnya berapa? Ada tidak? Setuju semua dengan pendapat Ariel? Berapa tadi? 300. Nah, oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Mari kita identifikasi bersama. Di situ ada dua buah gambar, ya. Ada yang bergaris hijau, ada yang bergaris merah. Sekarang kita akan mengidentifikasi luasnya. Nah, luasnya ini bisa kita lihat dari sini, misalnya. Oke, ini tadi berapa total semuanya? 9 kan? Nah, kalau kita tidak tahu ininya ada angka di sini, maka gimana cara kalian mencarinya? Apakah dengan menghitung 1 atau ada cara lain yang lebih cepat? 3 kali 3 bisa. Nah, 3 kali 3 berarti ini 1, 2, 3 kan, seret. Terus 1, 2, 3 dikali 3. Nah, itu konsep dari luas. Untuk memperkuat pemikiran kalian tentang pelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok, ya, kelompok. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama dalam sebuah LKPD. Nah, oke. Ini kelompoknya udah Bapak bagi. Ini kelompok dibagi berdasarkan hasil tes diagnostik yang Bapak lakukan. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Semangatnya sudah. Oke. Kita akan membahas tugas kalian di dalam sebuah LKPD. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok, ya. LKPD ini ada alur-alurnya.
bagaimana cara kalian mengerjakannya. Dan terakhir nanti ada sebuah soal ya. Soal akhir untuk evaluasinya di sini ya. Kita boleh lanjut presentasi mulai dari kelompok 1 ya. Oke. Ya, kelompok 1 kita maju 4 orang semuanya. 4 orang ya. Sudah selesai LKPD, kita lanjutkan dengan proses evaluasi pembelajaran ya. Artinya kita akan mengetahui seberapa besar penyerapan materi yang sudah kalian dapatkan. Ini ada 2 soal saja. Oke, sudah selesai semua. Berarti tahap evaluasi juga sudah selesai ya. Jadi apa saja kegiatan hari ini yang telah kita laksanakan dari awal? Diskusi, presentasi, dan evaluasi. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin kita bersama-sama menyimpulkan materi apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama tentang apa? Persegi. Tentang apanya? Luas dan keliling. Ya. Kemudian apa lagi? Persegi panjang juga tentang keliling dan luas. Terakhir, mari kita bersama-sama kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Dari semua tahap tadi, nilai-nilai apa yang bisa diambil? Mulai dari diskusi. Diskusi itu kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kalian petik dalam proses diskusi? Apa? Kerjasama. Terus? Tanggung jawab ada? Ada. Tanggung jawabnya di bagian mana kira-kira? Karena masing-masing tadi berbagi tugas, kan? Terus apa lagi? Kekompakan. Nah, kalau dalam proses presentasi, nilai-nilai apa saja yang kita dapatkan? Percaya diri. Apalagi? Berani ya, berani mengungkapkan pendapat. Terus apalagi? Bermusyawarah. Nah, oke. Bapak rasa itu tadi refleksi dari pembelajaran kita. Terus Bapak ingin saran dari kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kira-kira? Apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Senang ya, senang dengan proses berkelompok seperti ini. Kemudian kira-kira apa yang harus Bapak perbaiki nih ke depan dalam pembelajarannya kira-kira? Apa yang kurang nih? Apakah soalnya terlalu sulit ataukah apa? Boleh disampaikan. Kita sama-sama berdiskusi. Bapak harap semua tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran, Bapak minta tolong kita sama-sama untuk berdoa. Silakan dipimpin. Ya. Baik, terima kasih karena sudah diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Nah, pembelajaran Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Selamat pagi.